adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di sekolah Minggu online. Nah adik-adik, hari ini kita mau beribadah. Jangan lupa ya adik-adik, yang harus kita siapkan adalah siapkan hati dan pikiran supaya kita terfokus beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu apa lagi Kak? Siapkan Alkitab, siapkan buku lagu, dan jangan lupa sarapan ya. Dan juga berpakaian yang rapi ya adik-adik. Nah sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Enzel Situmor. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami dapat berkumpul dan beribadah bersama di rumah kami masing-masing Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir, berkatilah pujian dan doa kami ini, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Angel dan kakak adalah bersaudara. Kakak dan adik-adik sekolah minggu kita juga bersaudara. Di dalam Tuhan Yesus kita semua bersaudara. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kita naikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta Sitompul. Sebelumnya kita mau bernyanyi dengan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Anak-anak sekolah minggu,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baik. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga kita semua sehat-sehat, tidak kurang satu apapun. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatinya dan persiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis pada Injil Lukas pasal yang ke-10 dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita ikuti bersama, demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus melalui nats untuk kita pada hari ini juga memberikan suatu pengajaran kepada kita. Di dalam nats ini ada seorang ahli Taurat. Dia datang menguji Yesus, mencobai Yesus, mentes Yesus. Padahal sebenarnya
ahli Taurat ini adalah orang-orang yang sangat pintar dalam hal keagamaan dan juga dalam hal hukum Taurat. Mereka banyak tahu, tetapi terkadang pikirannya sangat jelek. Kenapa Inang bilang seperti itu? Sama seperti istilah yang pernah kita dengar, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Sebenarnya apa yang dia tanyakan kepada Yesus, dia sudah tahu itu sebelumnya. Dan bahkan dia sudah paham dengan apa yang mau dia tanyakan. Tapi dia pura-pura bertanya kepada Yesus. Dia ingin menguji Yesus. Sampai di mana Yesus ini bisa menjawab. Lalu dia bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tetapi Yesus tidak langsung menjawab sesuai dengan kebutuhannya. Yesus kembali bertanya, "Apa yang kau baca di dalam hukum Taurat?" Lalu dia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawabannya adalah jawaban yang sangat benar. Maka Yesus mengatakan, "Jawabmu benar. Perbuatlah demikian." Artinya, adik-adik, Yesus tidak mau kita itu hanya mengerti hukum Taurat, tetapi tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus mengajar seorang ahli Taurat itu supaya dia jangan hanya paham, mengerti apa tentang yang dia jawab itu, tentang seseorang yang memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu Yesus ingin melihat buahnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah dia hanya memahaminya secara teori, tetapi bagaimana? Apakah dia melakukan apa yang dia pahami? Lalu kembali dia bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Yesus juga tidak langsung menjawab sesuai dengan jawaban dari pertanyaannya. Yesus membimbing dia, mengarahkan dia, karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati seorang ahli Taurat tersebut. Sebenarnya dia ingin menguji Yesus, sampai di mana batas kemampuan Yesus untuk menjawab dia. Lalu Yesus membuat satu cerita, ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok habis-habisan oleh penyamun-penyamun. Dan dia bukan hanya dirampok, dia dipukuli, bahkan sudah setengah mati. Lalu penyamun-penyamun itu meninggalkan dia di situ. Lalu ada seorang imam lewat dari jalan itu, dia melihat seseorang yang sudah tergeletak. Tetapi dia tidak mau repot. Dia tidak mau susah. Dia meninggalkannya, melanjutkan perjalanannya. Dia tidak mau tahu. Dan setelah itu datang lagi seorang Lewi. Dia juga melihat hal yang sama. Tidak ada tergerak hatinya untuk menolong. Sebenarnya dia tahu bahwa orang itu butuh pertolongan. Namun dia tidak mau susah. Tidak mau direpotkan. Lalu dia pergi. Adik-adik,
seorang imam yang lewat tadi, yang pertama lewat, juga seorang Lewi, orang yang kedua kali lewat. Mereka juga adalah orang-orang yang sangat memahami banyak hal tentang keagamaan. Tetapi mereka tidak berbuah. Mereka tidak tahu kasih, tidak mau melakukan kasih. Mereka melewati begitu saja. Tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Lalu adik-adik, setelah itu lewatlah orang ketiga yang disebut seorang Samaria. Padahal Samaria ini tidak mengenal agama. Tetapi dialah yang tergerak hatinya berbelas kasihan. Setelah dia melihat orang yang dirampok, yang tergeletak itu tadi, dia mengobati lukanya dan dia menaikkan orang tersebut ke tunggangan keledai yang dia tunggang saat itu, yang ditungganginya. Lalu dia menitipkan orang tersebut ke satu penginapan. Dan bahkan dia juga membayar dengan uang. Dikatakan tadi di sini 2 dinar. Bahkan dia katakan, besok saya akan datang ke sini lagi kembali. Katakanlah, sekiranya uang yang saya berikan itu kurang, saya akan menggantinya. Dia benar-benar berkorban. Kalaupun dia tidak disebut seorang imam, tidak juga seorang Lewi yang banyak tahu tentang keagamaan. Tetapi dia yang memiliki kasih. Lalu adik-adik, kemudian Yesus bertanya, siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ahli Taurat itu juga menjawab dengan benar. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia tidak sebutkan orang Samaria, tetapi dia mengatakan orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lalu Yesus berkata, mengarahkan membimbing seorang ahli Taurat tersebut, pergilah, perbuatlah demikian. Adik-adik, dari pelajaran dan pengajaran yang diajarkan Tuhan Yesus hari ini juga, bukan hanya dia sampaikan kepada seorang ahli Taurat tadi, tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita semua, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang terkasih. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Dia mencukupi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Dan Tuhan Yesus juga mau supaya kita mau meneladani apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Dia mengasihi kita, baiklah kita juga sungguh-sungguh mengasihi sesama. Melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada sesama. Supaya kita juga, supaya adik-adik juga menjadi anak sekolah minggu yang senang menolong. Bukan hanya anak sekolah minggu yang hanya mengerti banyak tentang firman Tuhan. Yang luar kepala mengerti banyak dengan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh abang dan kakak guru sekolah minggu. Memang kalau kita memahami pengajaran dari kakak dan abang guru sekolah minggu, itu adalah suatu hal yang baik. Tetapi Tuhan Yesus lebih senang
apabila kita memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti Tuhan Yesus. Perbuatlah, pergilah, perbuatlah demikian. Oleh karena itu, adik-adik, melalui firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Tuhan Yesus mau kita adalah anak-anak yang penuh kasih, penuh belas kasihan, dan tidak mau membiarkan orang lain di dalam kesusahan. Kalau kita melihat seseorang itu membutuhkan pertolongan, kita juga harus mau tergerak belas kasihan. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Kita harus menjadi anak sekolah minggu, orang Kristen, anak-anak yang Tuhan kasihi, yang hidup penuh kasih sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Mengasihi sesama tidak pandang bulu, tetapi mengasihi semua orang. Tuhan Yesus juga mau memakai anak sekolah minggu sekalipun umurnya masih sedikit, tetapi anak sekolah minggu juga Tuhan Yesus pakai menjadi berkat bagi sekelilingnya. Kita harus mau dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai alatnya menjadi berkat. Itu namanya menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan hanya menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, tetapi memuliakan Tuhan dengan melakukan kebaikan, berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Itulah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah kami juga hidup di dalam kasih. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari kami. Supaya kami menjadi orang yang berbelas kasihan. Yang mau Engkau pakai sebagai alat-Mu menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tuhan Yesus berkati kami. Supaya kami bukan hanya memahami isi firman-Mu, tetapi kami mau berbuah, melakukannya di dalam kehidupan kami. Agar firman-Mu tidak sia-sia kami dengarkan, kami pahami. Tetapi Engkau mau kami berbuahkan kasih dan belas kasihan. Seperti Engkau Tuhan Yesus mengasihi kami. Engkau sudah memberi teladan dan contoh bagi kami. Biarlah kami juga melakukannya bagi sesama kami. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari kami. Kami yakin dan percaya Engkau juga memakai anak sekolah minggu sebagai alat-Mu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Dan ketika mereka suatu saat semakin bertumbuh besar, mereka semakin memahami ciri khas kekristenan, hidup penuh dengan belas kasihan, hidup di dalam kasih. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan. Jauhkan kami dari segala wabah sakit penyakit. Biarlah Tuhan Yesus penolong dan pelindung kami. Berkati juga semua orang tua dari guru sekolah minggu. Berikan mereka kekuatan, sukacita. Berkati setiap pekerjaan mereka. Berkati semua guru sekolah minggu yang Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhanlah yang memberikan mereka sukacita, kesehatan, kekuatan, dan semangat yang luar biasa dari Tuhan. Untuk selalu sukacita melayani Tuhan, mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah gereja-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan.
Ampuni kami akan dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Kiranya kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan peduli dan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Sebelumnya kita akan membawa persembahan. Dengan bernyanyi kami bawa korban pujian. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau.
Kiranya Tuhan menerangi dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, sampai bertemu dalam ibadah kita yang selanjutnya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Ya adik-adik, demikian sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik, di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, rajin-rajin cuci tangan, dan jangan lupa selalu pakai masker dan menjaga jarak ya. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story